Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kurang ajar membuat lukisan Bunda Maria dan bayi Yesus Kristus di dinding Ka'bah? Pada tahun 8 Hijriah atau 632 Masehi, pintu gerbang kota Mekah dibuka secara sukarela. 10.000 lebih pasukan muslim dengan pimpinan komandan perang beliau yang mulia, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati Ayunina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk kota Mekah tanpa ada darah setetes pun menetes, dan tidak ada setitik darah tumpah. Juga tidak ada praktek memaksa atau memprovokasi, apalagi mengancam untuk menjadi muslim, masuk Islam. Tidak ada. Benar-benar la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama, karena agama memang bukan buat paksaan. Ini dalil jelas, tegas dalam Al-Quranul Karim bahwa tidak boleh ada paksaan dalam agama. Memeluk agama dan mengimani agama tidak dengan paksaan. La ikraha fiddin. Memang tidak ada darah setetes pun yang menetes, dan tidak ada paksaan masuk Islam. Tetapi satu hal yang wajib dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika itu adalah keharusan membersihkan Ka'bah dari patung berhala. Maka Nabi kemudian menghancurkan seluruh berhala dan patung sesembahan. Ada sejumlah 360 patung berhala di pelataran Ka'bah. Patung itu kemudian hancur lebur dengan mudah. Seketika setelah patung berhala itu hancur berserakan, Nabi langsung menuju Ka'bah. Beliau menatap Ka'bah dan kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membuka pintu Ka'bah, kemudian masuk ke dalamnya. Terdapat banyak lukisan dinding atau disebut sekarang mural di dinding bagian dalam Ka'bah. Dan salah satunya konon diriwayatkan menggambarkan Bunda Maria dan bayi Yesus Kristus, Tuhan sesembahkan orang agama Kristen. Segera Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menutupinya dengan jubah dengan penuh rasa hormat, memerintahkan agar semua lukisan yang lain dihilangkan dengan dihapus menggunakan air kecuali yang satu ini. Nah, inilah kisah yang sekarang lagi geger, gempar, dan kontroversial, menjadi bahan kegaduhan dan perdebatan di masyarakat. Kisah lukisan Yesus dan Bunda Maria di dinding Ka'bah, dan diriwayatkan Nabi memberi penghormatan kepada lukisan tersebut, merupakan secuil kisah yang disampaikan oleh Buya Syakur, seorang kiai dari pesantren Cirebon yang berceramah di Mabes Polri Jakarta. Bagi sebagian muslim, kisah ini sangat tidak bisa diterima. Mereka tidak ikhlas, mereka tidak ridho dengan kisah yang terkesan bombastis. Mereka tidak rela, hati dan perasaan dan keislaman mereka terluka, kecewa. Hakul yakin, gologokin, itu dusta, bohong, fiktif, hoax, dan sebagainya. Gampang sekali mendebat kisah kontroversial ini. Toh kisah itu dipastikan tidak ada di dalam sumber paling sahih, kitab suci Al-Quranul Karim. Bahkan boleh jadi tidak ada juga di dalam hadis Nabi, dalam kategori hadis sahih dalam Sahihain Bukhari Muslim, atau di dalam hadis-hadis yang lain. Paling kisah itu hanya sekadar literatur yang ditulis dalam kitab Al-Akhbar Makkah, yang tentu boleh dibantah kebenarannya. Toh cuma kitab yang ditulis oleh pengarang, sama sekali bukan kitab suci. Pikir mereka yang tidak setuju, kecewa dan dengan keberadaan kisah itu. Sebagian muslim yang lain berusaha untuk realistis bahwa boleh jadi kisah itu benar. Mereka menerima fakta bahwa tembok atau dinding Ka'bah dulu merupakan hiasan berlukis atau mural. Lukisan di dinding Ka'bah pun berkaitan dengan Tuhan sembahan. Karena dulu Ka'bah seperti menjadi media ekspresi penyembahan Tuhan dalam versinya masing-masing. Ada patung raksasa Hubal, Lata, Uzza, Tuhan sesembahan kaum kafir Quraisy yang berdiri tegak di sana. Bahkan ada yang menyebut tidak hanya lukisan Yesus, lukisan Bunda Maria atau Sayyidatuna Maryam, tetapi ada juga lukisan Nabi Ibrahim, ada juga lukisan malaikat, dan sebagainya. Tentu dalam Islam semua itu haram, tidak boleh. Jangankan menggambar Tuhan, menggambar malaikat atau melukis wajah para nabi, menggambar burung saja hukumnya haram, menggambar semut aja hukumnya tidak boleh. Tetapi boleh jadi gambar atau lukisan itu memang benar adanya, namun
baik muslim yang tidak terima dengan kisah itu maupun muslim yang berusaha realistis, ikhlas menerima kisah itu, kayaknya sama-sama sepakat bahwa kayaknya atau sepertinya kok hampir tidak mungkin loh Nabi Muhammad SAW membiarkan lukisan Yesus dan Bunda Maria. Bahkan konon dikisahkan Nabi Muhammad SAW beliau membungkuk, memberi hormat kepada lukisan itu, dan bahkan Nabi melepas jubah Nabi lalu menutup lukisan Yesus dan Bunda Maria dengan jubah Nabi. Ini yang sepertinya kayaknya kok rada mustahil, karena Nabi Muhammad SAW sangat membenci patung, sangat membenci lukisan yang dipakai untuk sesembahan. Dan ini hadisnya sangat sahih. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah, jika benar atau anggaplah saja lukisan bayi Yesus itu ada, siapa yang menggambar lukisan itu? Atau siapa pemilik lukisan itu? Apakah ada di antara penduduk kota Mekah terdapat sebagian penduduk yang beragama Kristen dan mereka mengekspresikan keberadaan keimanan mereka dengan membuat visualisasi lukisan Yesus di tembok bagian dalam Ka'bah? Ternyata jawabannya ada. Saat Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul atau Khotamun Nabiyyin, Nabi penutup atau penutup para Nabi, di kota Mekah terdapat penduduk beragama Kristen. Bahkan ia merupakan kerabat dekat Siti Khadijah. Dia adalah seorang intelektual Kristen, penerjemah Injil ke dalam bahasa Arab bernama Waraqah bin Naufal. Bahkan Nabi Muhammad SAW diantar langsung oleh istrinya Sayyidah Khadijah Al-Kubro, kemudian sowan kalau bahasa sopan santunnya, kepada seorang Nasrani yang bernama Waraqah bin Naufal. Meski kota Mekah dipenuhi oleh suku Quraisy dan mereka adalah kaum penyembah patung Lata, Uzza, berhala Manat dan berhala Hubal sebagai Tuhan, ternyata tidak semua penduduk kota Mekah percaya. Tidak seluruh penduduk kota Mekah mengimani 4 patung berhala itu. Sedikit atau sebagian kecil penduduk kota Mekah masih terngiang. Masih ada kenangan dengan kisah atau legenda yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka, yang menyebutkan bahwa hanya ada satu Tuhan saja yang disembah oleh Ibrahim. Dan itu, Tuhan Ibrahim itu sama sekali tidak berupa patung yang berhias di pelataran Masjidil Haram atau Ka'bah. Lalu tradisi menyembah satu Tuhan oleh Ibrahim itu diteruskan oleh nabi-nabi sesudahnya. Kisah penduduk kota Mekah yang terinspirasi, terkesan, dan terngiang oleh cerita turun-temurun tentang Nabi Ibrahim dan satu Tuhan yang disembahnya tertutup begitu saja dan hilang dari pembicaraan umum karena kaum penyembah berhala Lata, Uzza, Manat, dan Hubal jauh jumlahnya lebih dominan, banyak, atau menjadi mayoritas terbesar di sana. Ketika Nabi Muhammad SAW masih muda dan beliau belum diangkat sebagai Rasul utusan Allah, beberapa penduduk kota Mekah masih menyimpan kisah indah tentang agama Nabi Ibrahim dengan satu Tuhannya dalam hati mereka. Mereka pun terus berusaha mencari monoteisme Ibrahim, ajaran satu Tuhannya Ibrahim, atau dalam bahasa Al-Quran disebut millata Ibrahim Hanifah, ajaran atau millah Ibrahim yang lurus. Para pendatang yang tinggal di kota Mekah ternyata tidak semuanya menyembah patung berhala yang 4 itu, Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Banyak di antara mereka yang memeluk ajaran satu Tuhannya Ibrahim, millata Ibrahim Hanifah. Begitupun para pengunjung Ka'bah, para peziarah dan kafilah dagang yang datang mengunjungi Ka'bah juga memegang erat ajaran satu Tuhan yang dipercaya berasal dari Ibrahim, manusia suci yang membangun bangunan Ka'bah itu. Melalui orang-orang inilah mereka mencari siapa dan tentang keberadaan Tuhan-Tuhan yang satu, Tuhan yang diajarkan dalam iman Nabi Ibrahim, bukan Tuhan-Tuhan patung berhala. Mereka banyak berdiskusi tentang konsep ilahi, tentang konsep ketuhanan. Dan terdapat 4 nama atau 4 tokoh yang paling menonjol di antara penduduk kota Mekah yang merasa gelisah, merasa resah terhadap praktik pemujaan patung berhala. Keempat orang yang merasa resah dan gelisah terhadap praktik pemujaan patung berhala sebagai Tuhan, 4 orang itu adalah Waraqah bin Naufal, Abdullah bin Jahsi, Zaid bin Amir, dan Utsman bin Huwairis.
sumber-sumber itu bahkan tidak menyebut dengan gamblang apakah Rasulullah Muhammad SAW yang kelak menjadi nabi juga ikut berdiskusi mengenai ketuhanan atau berinteraksi secara intens dengan para monoteis Ibrahimik yang ada di kota Mekah. Namun terdapat kisah paling terkenal dan dikisahkan secara terus-menerus, tentu saja kisah tentang perjumpaan Nabi Muhammad kecil dengan pendeta Kristen Nestorian bernama Bukhaira yang meramalkan kenabian Muhammad. Dan satu lagi kisah pertemuan Nabi Muhammad dengan Waraqah bin Naufal, penerjemah Injil ke dalam bahasa Arab. Yang Waraqah bin Naufal ini juga masih merupakan keluarga atau kerabat dekat istri Nabi. Waraqah bin Naufal meski beragama Kristen, ia sangat mendorong, mendukung dan menjunjung Muhammad Rasulullah SAW. Nabi mengenal Waraqah bin Naufal karena hubungan pernikahan dengan Khadijah. Waraqah adalah sepupu Khadijah. Dan mereka berdua sangat akrab. Mereka atau keduanya, Khadijah dan Waraqah bin Naufal, adalah kaum intelektual, cerdas, terpelajar dan memiliki nasab yang sangat baik. Sejak muda, Waraqah tekun membuka dan mempelajari lembaran-lembaran kitab Injil. Ia juga mempelajari manuskrip-manuskrip kuno Nestorian yang diantaranya meramalkan kedatangan seorang nabi baru. Waraqah pada awalnya sebenarnya seperti penduduk kota Mekah lainnya, adalah kaum pagan penyembah berhala sama seperti orang Mekah pada umumnya. Ia kemudian berpindah keyakinan, berpindah agama menjadi penganut agama Kristen Nestorian. Reputasi Waraqah bin Naufal lumayan baik di Mekah karena intelektualitasnya, meski dia sering mengkritik penyembahan patung berhala. Ketika Muhammad SAW gemetaran, ketakutan dan menggigil karena mendapat pengalaman spiritual paling ajaib di Gua Hiro pada umur 40 tahun, Khadijah bertanya kepada Waraqah bin Naufal tentang apa yang menimpa suaminya. Waktu itu Waraqah bin Naufal sudah lanjut, matanya sudah setengah buta. Waraqah kemudian meyakinkan kepada Khadijah bahwa suamimu itu, bahwa Muhammad kemungkinan terbesar adalah seorang nabi. Waraqah bin Naufal berkata, "Berbahagialah wahai anak pamanku dan tentramkanlah hatimu. Sesungguhnya demi dia yang menggenggam jiwa Khadijah, jiwa aku dan semua, aku berharap engkau akan menjadi nabi bagi kaum ini." Begitu tutur Waraqah bin Naufal. Waraqah juga menyatakan dukungannya kepada Nabi Muhammad. Ia seperti menemukan sesuatu yang dicarinya. Ia menemukan apa yang selama ini ia pertanyakan dari bacaan literatur manuskrip kuno. Waraqah bin Naufal lah yang memberi Muhammad semangat ketika Muhammad SAW ketakutan ketika baru saja menerima wahyu yang dipercaya datang dari Tuhan. Dengan dorongan dan dukungan Waraqah, Muhammad SAW mulai menepis kegelisahannya atas apa yang terjadi di Gua Hiro. Khadijah juga semakin mantap mendampingi suaminya. Keterangan dari Waraqah bin Naufal sekaligus bisa mengurangi kekhawatiran Nabi Muhammad SAW bahwa orang-orang Mekah akan menganggapnya juru sihir yang kesurupan. Waraqah kemudian memperingatkan tugas kenabian akan sangat berat. Nabi-nabi besar sebelumnya, kata Waraqah bin Naufal, selalu ditentang, dibunuh, diusir. Maka bersiaplah untuk kejadian itu. Muhammad SAW kemudian bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Iya, mereka akan mengusirmu dari kota ini, dan mereka pun akan memburumu dan akan membunuhmu. Tetapi Waraqah bin Naufal kemudian tetap memberi garansi dirinya akan senantiasa melindungi dan menolong Muhammad. Jika kisah-kisah tentang Waraqah ini disampaikan dengan nyata dan jelas, bisa dikatakan bahwa dialah orang pertama yang mengakui di luar Khadijah kenabian Muhammad SAW. Namun meski meyakini Muhammad adalah nabi, riwayat menyatakan bahwa Waraqah konon tidak sempat memeluk Islam, apalagi sampai melindungi Muhammad SAW sebagai nabi, karena Waraqah bin Naufal keburu meninggal tidak lama sesudah itu. Boleh jadi kembali ke soalan lukisan Yesus dan Bunda Maria itu, jika benar adanya, boleh jadi itu penganut agama Kristen yang tidak tertarik dengan agama mayoritas penduduk kota Mekah, yaitu menyembah patung berhala yang 4 itu, Lata, Manat, Uzza, dan Hubal. Kalau saja itu benar, dan itu boleh jadi. Semoga ini bisa sedikit menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.